seperti katanya Ustadz Wahabi gitu ya, Tuhan berada di aras Sabtu 7 di aras gitu ya. Iya. Padahal Tuhannya mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, sedekat apa ya Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku enggak berpisah dengan kamu. Aku lebih dekat kepadamu tadi seperti gelas kaca dengan kaca. Dekatnya kan bagaimana coba? Memang betul. Jauh tak bersentuh, dekat tak berjarak. Jadi kalau kamu aku, nah disinilah juga orang suka salah menuduh. Oh hulul, gitu. Itihad, wahdatul wujud. Ya iya kalau seandainya dilihat dari sisi gelas. Tapi kalau di sisi kaca, gelas itu nggak ada. Karena kamu itu tajali aku. Maka itulah kenapa misi yang dibawa dari Adam sampai Nabi Muhammad apa? Apa misinya? Tauhid. Maka itulah kenapa Nabi menyuruh kepada kita utlubul ilma. Utlub itu cari. Ilma itu mufrad. Kenapa utlubul ilma walau bisin ke negeri Cina? Ajaran Oh iya. Tauhid. Ajaran tauhid. Tauhid. Saya pernah ketemu mereka, luar biasa tauhidnya. Bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah, Mas Hendra bergantung kepada Mas. Untuk apa ini? Karena Allah aja. Siapa yang kerja Mas? Allah. Siapa yang kerja? Aku. Karena Allah. Berarti duaan. Gitu. Itu Jabariyah. Kalau memang kita Mas Hendra nggak ada, gimana? Sebenar-benarnya Mas Hendra. Maka dia mengata, al-insanu sirri wa anak sirrahu. Al-insanu sirri wa sirri sifati. Wa sifati la ghairi. Hendra, kamu itu nggak ada. Yang ada hanya aku loh. Maka kenapa misinya dari Nabi Adam, Abdullu maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Apa itu artinya la ilaha illallah? Tiada ilah kecuali tiada yang lain selain Allah. Maka tugas kita adalah tauhid. Kalau sudah di situ Mas Hendra, udah nggak ada Hindu. Kalau kayu dibentuk patung kayu, dituliskan agama Buddha, kayu dibentuk Kristen, gitu. Jadi kalau kita sudah di situ sudah tidak lagi memandang pada bentuk dan rupa. Nah, disitulah sebetulnya puncak kebahagiaan. Tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan. Satu udah. Sebetulnya pendiri bangsa sudah di situ dari dulu. Iya, makanya kenapa ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, tapi kesatuan. Baru ada kemanusiaan yang adil dan bagaimana manusia akan adil dan beradab kalau belum memandang Tuhannya satu? Tadi, sekarang kan kayaknya manusia itu bahwa kata orang Islam Tuhannya Kristen beda. Kata orang Kristen Tuhannya Hindu beda. Tuhan itu satu. Tadi. Cuma manusia tuh bingung. Kalau hakikat Tuhan anggap air, sekarang udah botol Aqua, Ades. Nah itu ribut tuh. Berebut merek botol. Tadi semua. Padahal dari awal pun dia sudah berkata, agama itu hanya satu. Inna dina indallah. Terus sudah dijelaskan. Sudah jelaskan. Bukan di sisi, maka inna dina indallah. Tapi sekarang, inna dina sesungguhnya din itu di sisi dalang. Nah sekarang oleh manusia digantikan. Inna dina indanas. Di sisi manusia. Coba, kalau agama udah sisi manusia, inilah kerusakan. Sholatnya jadi salah, syariatnya salah, tarekatnya salah, hakikatnya salah, ma'rifatnya pun salah. Harusnya syariatnya Allah. Apa syariatnya Allah? Fi'il Allah, perbuatan Allah. Tinju pun kalau sadar itu hidup Allah, sholat itu. Nah iya. Karena dalam Al-Quran itu orang salah menafsirkan innama ya'muru masajidallah. Maaf, apa lagi sakit gigi ketenggorokan. Innama ya'muru masajidallah itu dalam arti itu masdarnya imaroh. Jadi yang dimaksud Tuhan masjid itu ini. Iyalah. Ka'bah sejati itu di sini ya, Pak ya. Karena bagaimana orang sekarang kalau Ka'bah di luar diri berarti Allahnya bisa ditunjuk. Iya. Lah iyalah, makanya kata tauhid kan Allah itu tidak punya jihad, bukan di atas. Nah, orang yang mengatakan di atas berarti gimana tuh? Kata saya yang di atas itu kelelawar. Betul. Kalau nggak bisa lagi ditunjuk di depan di Ka'bah gitu. Jadi masih bisa ditunjuk. Iya. Itulah ulama sebetulnya sudah sepakat bahwa
kepada Allah itu tidak boleh ada arah dan waktu, ruang dan waktu. Di depan, di atas, di kanan, di kiri, di belakang. Karena ruang dan waktu diseliputi oleh Allah semuanya. Allah lah semuanya. Cuma manusia membuat dia parsial-parsial. Air udah satu danau, dibotolin, ades. Jadi Tuhan dia tuh si botol itu. Botolin lagi. Le mineral, pit, atau merek apapun. Tadi semua. Nah ini, terutama nanti Mas Hendra, lebih parah lagi adalah pada saat sekarang ini, realitas manusia belum paham tentang reinkarnasi kan. Padahal reinkarnasi itu hukum alam yang pasti berlaku. Tapi kan Islam menolak. Bagi teman-teman yang sumbu pendek, Betul. mereka akan mengatakan bahwa Abah Setu itu sesat. Iya, pasti saya yakin gitu. Contohnya udah banyak kayak gitu. Banyak yang bilang. Murtad lagi. Oh, murtad ya. Tapi gini, Bah, sebelum bahas sesat dulu, Bah ya. Tadi di awal saya tanya, berarti kalau kemudian puncak dari makrifat murtad itu nggak benar sebenarnya? Hah? Oh, enggak lah. Enggak ya. Justru kita kan kembali awalnya kosong, kembali kepada kosong. Nah, murni tauhid. Murni tauhid. Tadi semua. Memang kembali tujuannya sempurna, asalnya tidak ada, kembali pada tidak ada. Tidak ada bukan berarti tidak ada. Tapi kita harus mengembalikan semua lapisan tadi, syariat dengan afalnya. Kembalikan. Berarti tidak ada lagi pengakuan. Yang sholat aku, yang puasa aku, yang berbuat baik aku, itu. Makanya Abah dalam hubungan suka Abah ajarkan tentang hubungan. Mari kita pandang kehidupan ini syariat dan hakikat. Pada saat yang berkaitannya dengan segala apapun apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, selalu pandanglah semuanya hakikat. Artinya tak ada perbuatan kita kalau yang berkaitan dengan kebaikan. Dan cocok dengan dalil Allah, ma'asobaka min hasanatin paminallah. Seluruh kebaikan yang dibuat oleh YouTuber, oleh siapa, oleh kiai, ustadz, itu murni. Maka disitulah syaitanillah melarang kita meminta balasan pahala. Wong yang kerja dia, wayang dimainkan semalam suntuk, dalang sampai melotot-melotot, keringatnya berkecucuran. Subuh-subuh si cepot minta pahala dan minta surga. Kan itu kan lucu kan sebetulnya. Itu menggambarkan cepot itu belum kenal siapa yang kerja itu. Tadi. Ya. Nah itu yang kalau menurut Terus kalau misalnya menanggapi itu teman-teman yang sumbu pendek itu gimana sih, Pak? Tidak apa-apa Mas Hendra, karena dalam Al-Quran pun sudah dikatakan bahwa Allah sudah mengatakan dari awal kalau manusia itu tidak mengenali Fatihah pada tubuhnya dan dia tidak membuktikan alif lam mim dan dia surat Al-Baqarah tidak menyembelih dirinya, dia akan sumbu pendek. Itu kan sebetulnya kisah Al-Quran itu dari Fatihah itu harusnya gitu tuh khotam sampai kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq sampai kul a'udzu birabbin nas. Maka surat Al-Quran itu adalah perjalanan manusia. Fatihah adalah tubuhnya. Kalau tidak maka dia akan masuk ke ayat tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit. Akibatnya apa? Karena dia ingin tidak mengenal kepada Allah. Dan Allah ada 4 ayat dalam Al-Quran. Siapa yang tidak ingin berjumpa liqa Allah, kata Allah, aku pun gak mau jumpa sama kamu. Jadi yang sumbu pendek itu sebenarnya karena dia menghindari Allah dari awal, hingga Allah pun tidak mau kenal dengan dia. Akhirnya apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adab. Akhirnya baru dibawa lagi disinir oleh Allah jadi munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Mereka ngomong iman tapi buktinya kan tidak. Maka yang kayak begitu berbicara tentang kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan. Bicara kebenaran adalah hanya mencari pembenaran. Maka tidak usah capek yang kayak begitu Mas Hendra. Karena dari zaman ke zaman, coba Abah tanya. Rasul mana yang nggak disesatkan? Iya, semuanya. Ya, dari Nabi Sis pertama kali istilahnya sampai Allah turunkan angin. Muncul Nabi Nuh, akhirnya air turunkan air, sama disesatkan. Bahkan bukan disesatkan Mas Hendra. Nabi Bani Israel itu 230 orang lebih dibunuh oleh mereka. Dan terus, bahkan Nabi Muhammad sampai harus pindah dari Makkah ke Madinah. Diapain itu? Dikejar-kejar Abu Jahal.
Ya tadi, maka kita harus ngerti mana Muhammad, mana Abu Jahal. Jadi kelompok ini pun sekarang ada manusia terpuji yang selalu ingin memuji Tuhannya dengan sempurna, dan kelompok Abu Jahal yang merasa pintar tapi dia Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal bodoh. Tadi. Jadi kita maklumi Mas Hendra. Jadi memang tidak ada Rasul satupun di dunia ini sampai Musa dikejar-kejar akhirnya di ke laut. Semua akan dikejar dan disesatkan orang-orang pencerah itu selalu. Coba di Mas Hendra lihat. Ada satu hal yang menarik yang saya penasaran gitu. Dengan gayanya Abah itu kan frontal gitu, tabrak gitu. Misalnya ada tokoh yang dianggap benar-benar sebagai ulama yang berpengaruh gitu. Tapi kalau perilakunya nggak bener, ya udah sikat. Gitu ya, sikat. Habib misalnya, Habib Lutfi lah atau Habib siapa lah, pokoknya nggak bener sikat gitu. Apa sih yang mendasari Abah punya keberanian seperti itu gitu? Kan tentu hal-hal seperti itu kan beresiko gitu. Artinya tuh orang akan mengatakan, oh ini mah adu domba, ya kan? Habib sikat gitu. Tapi kan bagi orang yang punya nalar kritis, ini nih orang yang langka, yang punya keberanian seperti ini. Ada Guru Gembul, ada Abah Setu. Wah, itu tuh gimana, Bah? Gimana, Bah? Dengan gayanya seperti itu, Bah? Sebenarnya takut itu apa sih? Pada saat kita berjalan dengan Allah, itulah tidak ada lagi rasa takut itu. Kalau Abah Setu itu sudah putus. Maka Abah sering bilang, kalau kalian, ulama-ulama yang nggak suka dengan Abah Setu, silakan kalian gantung saya bersama-sama, kuliti saya kalau perlu, bakar saya. Kalau saya ini nggak ada kok. Yang ngomong ini bukan, ini hanya speaker, Dan Allah sudah mengatakan yang disebut ulama itu dalam Al-Quran, siapapun dia Mas Hendra, kalau benar-benar ulama, kalau bukan takut karena popularitas, wah nanti gua nggak diundang lagi, nanti aku dimusuhi, itu ulama-ulama yang masih berpikir tentang fulus. Tapi kalau ulama yang sudah nggak berpikir tentang fulus, dia tidak ada lagi takut. Takut dihujat, takut dihina, bahkan nggak takut dibunuh. Itulah kenapa istilah ulama dalam Al-Quran itu bukan jago ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu yang pertama takut pada Allah, bukan takut pada manusia. Maka Nabi pun sudah menyuruh. Kenapa Nabi dikejar-kejar dari Mekah sampai Madinah? Karena menyampaikan kebenaran. Dan pasti diburu ya, Pak? Dan pasti diburu. Jadi intinya kalau Nabi sudah menyampaikan, kalau kamu nggak disesatkan, nggak diburu, berarti kamu belum benar jadi ulama. Gitu bahasanya. Tadi semua. Bahkan di penghujungnya Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kalau kamu sudah jadi kekasih Allah, tadi semua. Abah tidak merasa jadi kekasih Allah. Cuma kenyataan di dalam diri Abah itu, rasa takut itu udah nggak ada. Bahkan rasa takut hidup, kan orang sekarang ini hidup takut, mati takut, dijelekin takut, dihina takut. Nah, itu kan berarti belum paham tentang hakikat ketuhanan itu sendiri. Makanya bagi Abah saya tuh adalah terus ingin memberikan ya bukan dia sebenarnya. Aku hanya digerakkan pada saat speaker itu bunyi, Mas Hendra. Yang bunyi speaker bukan? Ya. Pada saat speaker bunyi, yang bunyi speaker bukan. Bukan juga kabel yang nyambungkannya. Bukan juga mikrofon kan? Bukan juga bibir. Yang bunyi siapa? Kalam. Kalam siapa? Kalau sudah kalam dia, tak ada yang bikin dia takut. Takut itu kalau masih kalam dirimu. Ucapan takut dihujat, takut takut disomasi. Nggak ada kalau udah kalam dia. Dia muncul dengan sendirinya, dengan keberaniannya. Itulah yang dibawa misi para mereka semua. Para ulama-ulama yang mungkin Mas Hendra tahu juga lah bagaimana perkembangan dari Nabi Muhammad wafat sampai sekarang. Berapa orang ulama-ulama seperti Al-Halaj, ya, itu akan dihabisi. Betul. Semua. Dihabisi. Tadi semua. Dan Abah saya itu tidak pernah takut. Maka semua keindahan, kenikmatan tadi semua. Karena saya udah tidak mencari apa-apa Mas Hendra. Tidak cari popularitas. Tidak cari uang. Karena uang selalu nyari saya kok sebenarnya. Gitu. Nah, ini. Jadi ya saya hanya menikmati saja bagaimana dia menggerakkan tubuh ini Mas Hendra. Tadi semua. Dan alhamdulillah. Itu saya kalau ke Kalimantan mereka bingung. Kalau di Kalimantan ngomongin makrifat. Itu channelnya akunnya langsung hilangkan. Oh iya? Iya.
Katanya kok Abah Setu ini udah 1 tahun lebih makin naik itunya channelnya. Tapi malah alhamdulillah Mas Hendra, justru saya tahdus bin nikmat pada Allah. Sekarang ini banyak ulama berduyun-duyun, ulama pondok pesantren. Gitu Bah ya? Iya. Ternyata karena Abah tuh menyampaikan realita kok. Iya, betul. Abah bahas secara ilmu. Yang bahas ilmu nahu pakai nahu, ilmu sorop pakai sorop, ilmu mantek pakai ilmu mantek. Begitu datang profesor sekarang, bahkan di profesor Mas Hendra. Sekarang yang sedang nulis sama Abah itu ada 4 universitas. Profesor semuanya. Mereka tertarik dengan omongan Abah. Sekarang ini ada profesor yang ahli ekonomi. Abah nggak sebutkan ya kampusnya, sama takutnya beliau tidak berkenan gitu. Karena biasanya, nanti nama saya dibawa-bawa gitu kan tadi. Cuma sekarang ini kalau ada beberapa universitas dari Unibrau, saya bisa sebutkan nama profesornya, dari Perbanas, dari ITB, dari Unpad, dari ITS. Karena Abah membahas Al-Quran dan Tauhid itu menggunakan fisika, kimia, matematika, biologi, hukum ilmu genetika. Nah ini, karena hari ini Mas Hendra, inilah kenyataan Tuhan akan membongkar orang-orang palsu. Karena Tuhan itu sangat ilmiah dan Islam itu ilmiah. Maka orang-orang yang palsu dulu akan terbongkar bukan oleh siapa-siapa, oleh ilmiahnya Allah. Tadi semua. Sekarang ini maka kata Allah, wa may yattabi'u aksaruhum illa dhonna. Sesungguhnya manusia itu dari dulu Tuhan itu hanya disangka-sangka aja. Surga dikira-kira, neraka dikira-kira. Tadi semuanya dikira-kira, barja, sirat. Maka kata Abah Setu, kalau di kuburan tanah itu ada siksa kubur, kasih ke Abah sedunia. Coba bayangkan. Siapa yang ngomong itu? Saya. Kata sebaliknya, siapa yang takut meninggalkan Habib-Habib itu dosa, kasih ke Abah Setu semua dosanya. Coba. Kalau orang itu pasti ngeri. Tadi semua. Tapi kalau dia yang ngomong, tadi semua. Mana ada Abah Setu duit, nggak ada, dibayar enggak, tapi kok berani ngejamin neraka orang, coba. Kalau bukan ucapan siapa itu. Nah itulah maka nanti orang suka bingung sama Abah. Nggak tahu Mas Hendra bisa membedakan nggak Abah? Pada saat Abah live katanya kayak tua. Itu jemaah saya itu selalu ngomong. Begitu datang ke rumah, ternyata Abah ABG. Gitu iya, kan, tadi semua. ABG gitu. ya. Iya. Nah inilah yang hari ini Mas Hendra akan dibongkar oleh Allah. Contoh, sekarang Allah sudah siapkan ilmu filologi. Apapun yang berkaitan ilmu dengan catatan-catatan dulu akan terbongkar hari ini. Maaf ya, contoh misalnya. Hari ini ada seorang profesor, saya nggak sebutkan ya, tapi di Jawa Timur beliau adalah ahli filologi. Ternyata ada Al-Quran, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Gitu kan. Sebelum Nabi Muhammad? Ya. Di Birmingham, itu ada 560 itu sudah ada Al-Quran, walaupun belum sempurna dalam buku kecil. Tapi kan baginda Nabi itu lahir 571 gitu. Tapi 560 di Birmingham itu sudah ada. Nah inilah makanya sejarah yang harus kita bongkar, kepalsuan. Karena sejarah ini Mas Hendra hanya tentang siapa yang menang perang sebenarnya. Iya. Oh iya. It's everything on the manipulated semuanya. Makanya Abah link ke Harvard, link ke Leiden, link ke mana semua. Mendapatkan informasi-informasi yang ternyata. Tapi hari ini silakan kau tutupi. Silakan dulu kau kuasai dunia massa. Dunia telekomunikasi. Tapi hari ini Tuhan akan bongkar semuanya. Maaf termasuk Habib ini. Secara filologi gagal. Enggak. Tapi kenapa Abah begitu getol banget menyuarakan tentang pentingnya nalar kritis terhadap fenomena habaib di Nusantara ini? Karena dia menjadi penyebab kemandulan berpikir kepada orang Nusantara. Betul Mas Hendra. Dan Abah sudah pelajari bukan dari mulai 1886 pada saat mereka dibawa oleh si Senokor Gronyo itu. Seolah-olah dibaiat di atas kapal. Iya. Itu kan awalnya dari perang di Penogoro 1825-1830 yang mereka itu kalah. Sehingga mereka kehilangan 20 juta gulden. 300 tahun ngejajah habis itu hanya 5 tahun. Itulah mereka membalikan sejarah semua. Kan di situ. Jadi kalau kata Abah, mereka lah biang kerok semuanya.
termasuk haji kan tadi semua. Sunan Kudus lah yang pertama kali ngasih gelar haji itu. Haji itu ya Pak ya? Ya nggak ada, makanya di Mekah nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar gitu. Benar. Haji Syafi'i nggak ada. Tapi kenapa di kita ini kok orang datang pergi ke sana hanya untuk gelar haji? Tadi semua. Dan termasuk maaf gelar kiai. Itu gelar kiai itu hinaan Belanda itu Mas Hendra. Maksudnya? Ya sekarang ini sebetulnya kiai itu kebo. Oh iya kalau di itu ya. Di Jawa kan kiai selamat, kiai apa. Tapi kalau sekarang orang kiai kan tadi ngangkat di hakikat Tuhan, hanya tahu baca Arab, baca kitab gundul, ngerti ini gundul. Tapi hakikat ketuhanan dan Muhammad nggak kenal. Sehingga begitu bangganya dia pergi ke sana itu hanya mengambil gelar kiai haji. Tadi hajinya buatan Sunan Kudus, kiainya itu bedug, kebo, tadi semua. Dan kebanggaan sekarang itu, kalau sudah KH. Bahkan kalau kita bikin undangan di Someja, ada kiai yang pakai KH, marah dia. So, kalau apa saya itu nggak mau disebut kiai. Kan tadi semua. Ini hal-hal yang sebetulnya kelihatan mendasar di kita ini, bahkan seolah-olah meracuni kehidupan kita, tapi kita nggak sadar background itu dari mana. Terus dampaknya itu berbuah buruk. Hari ini Mas Hendra, kenapa Abah itu kenapa frontal? Kenapa Abah sedih? Kenapa? Ya, coba lihat Mas Hendra cek hasil survei. Kita ini negara yang paling tidak bahagia. Ke-86 dari 92 negara yang disurvei. Tiap hari adzan 5 kali. Sholat 5 waktu. Tapi nggak berdampak sama sekali. Miskin. Maka kemarin saya tertarik dengan tulisan Gusmus. Kata Gusmus betapa hebatnya iman orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Tiap hari samping rumahnya adzan 5 kali. Setiap Rajaban tablik akbar, Maulid tablik akbar, Muharram tablik akbar, di mana-mana Allahu Akbar. Tapi begitu kasih judi online aja satu udah korban semua. Inilah yang terjadi. Realitanya. Ternyata kita ini maaf Mas Hendra, dari catatan ada Departemen Sosial kita, Mas Gus Yusuf bilang 1.200 triliun. Dan lucunya itu adalah dari bansos itu hampir iya benar 1 triliun itu digunakan dari bansos dipakai untuk judi online. Makanya banyak yang di close sekarang yang Betul, ketahuan anaknya betul. judol. Tadi semua. Jadi kalau begitu berarti kan masalahnya bukan masalah sholat, bukan masalah banyak-banyakan masjid, bukan banyak-banyakan tablik akbar, bukan banyak-banyakan istighosah, tapi adalah mereka tidak menyadari bahwa sekarang ini kita sudah semakin terjerumus kepada makin jauh bahkan dari Tuhan itu sendiri. Bahkan kata Abah sekarang ini kalau ibaratkan ini sudah sampai pada puncak. Sekarang ini yang rusak ini udah kiai. Tadi ribuan kasus Mas Hendra. Mungkin sering dengar ya masalah. Iya. Terus di mana ilmunya? Pada kebongkar semuanya ya sekarang ya. Makanya sekarang juga termasuk Habib kebongkar para kepalsuan. Karena ulama-ulama kita ini sebetulnya mau nggak mau udah ngikutin feodalisme gaya Habib. Makanya harus ngesot dari semua. Iya. Inilah budaya itulah yang dipertahankan akhirnya. Manusia sekarang itu adalah ya tadi kalau bahasa orang Sunda mah goblok. Goblok itu kan goblok. Goblok. Dia tidak move on. Iya. Maka orang Belanda nggak salah bilang orang kita itu goblok. Dari kata go sama blok. Ya, dari go dan blok. Dulu itu kan goblok itu dari mereka. Dan goblok. Kamu itu kalau mau orang-orang yang nggak mau move on, nggak cerdas-cerdas, goblok. Tapi akhirnya jadi bahasa apa sekarang? Jadi kalau orang mau menghina orang yang bodoh itu dasar, gitu. Iya. Padahal itu goblok. Dia tidak mau move on, tidak mau sadarnya tidak muncul, tidur terus. Dan hari ini kenyataan, Mas Hendra. Kenapa kita ini begitu mudah terpengaruh dengan judi online, dengan apa? Padahal sholat jalan. Puasa rame. Tiap malam Idul Fitri, bahkan taraweh pun satu hataman Quran. Qurannya dibaca. Tapi prakteknya nggak ada. Kalau prakteknya, kalau saya sih Mas, tidak apa-apa. Cuma saya tuh kasihan, kenapa umat sekarang ini jadi korban ketidakbahagiaan. Akhirnya tingkat pembunuhan muncul. Karena ketidakbahagiaan yang mereka rasakan karena tidak hadirnya Tuhan. Karena Tuhannya selalu dianggap masih di langit ke-7. Padahal Tuhan itu sesuatu yang hanya bisa hadir
dan bisa sangat dekat dan sangat bisa dirasakan. Jadi dekat itu kan bukan berarti dekat saya dengan panjenengan, dekat dengan Allah tuh, atau saya jauh dengan Mas Hendra, dekat dengan sampean. Allah kan enggak begitu. Tapi tingkat kesadarannya dari titik yang sama. Kalau yang ada wayang, kalau kesadaran ada pada si asbak kayu, berarti kamu jauh pada kayu itu. Tapi pada saat kesadaran ada pada kayu, kamu dekat. Itulah kenapa dikiranya si asbak kayu itu harus la ilaha illallah. Aku tiada wujud, tiada yang wujud kecuali kayu. Tiada yang hidup kecuali kayu. Tiada yang punya gerak kecuali kayu. Tiada yang... Itu kan di situ sebetulnya. Tapi karena manusia tidak mau move on. Tidak mau kenal dirinya. Maka hari ini Allah dohirkan ilmu genetika. Nah, termasuk Mas Hendra sekarang. Kan Abah juga akhirnya menemukan, ternyata dengan karena kasus Habib itu, banyak orang yang kita sudah cek DNA-nya. Iya, Bah. Nah, ternyata dari cek DNA itu kita pun akhirnya merekam. Ternyata reinkarnasi itu nyata. Kan terikon semua di DNA-nya itu. Misalnya seseorang lah, kita sebut gitu kan. Dia udah ngecek sendiri, ikhlas. Bah, ternyata saya ini bukan orang Arab, boro-boro turunan Rasulullah. 40% saya orang India. Tuh kan. Jadi sebetulnya kenapa ada darahnya di India? Karena kita ini bisa lahir di mana-mana.